Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman pencinta Al-Quran yang baik, insyaallah pada saat ini saya akan mencoba berbagi mengenai salah satu metode menghafal Al-Quran, metode menghafal Al-Quran yang sudah mendunia, yaitu metode tikraru arba'in. Ada beberapa permasalahan yang dialami oleh para penghafal Al-Quran, terutama bagi yang baru memulai menghafal Al-Quran. Yang pertama, susah menghafalnya, tapi mudah lupanya. Yang kedua, bingung berapa hafalan minimal dalam satu hari. Kemudian yang ketiga, apakah yang saya hafal ini kebanyakan, atau bahkan terlalu sedikit. Kemudian yang keempat, bingung berapa kali saya harus mengulang, agar hafalan saya bisa mutkin, atau bisa kuat, bisa teruji, dan tidak gampang lupa. Maka insyaallah, Akang Teteh rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya hormati, dengan metode tikrar arba'in ini akan menjadi salah satu solusi bagi keempat permasalahan ini. Jadi untuk kita yang merasa susah menghafal dan gampang lupa, bingung berapa kali harus mengulang, bingung berapa kali standar minimal, atau boleh jadi saudara kita atau murid-murid kita yang merasa kesulitan untuk menghafal Al-Quran, maka insyaallah tikrar arba'in ini akan menjadi salah satu solusi dari permasalahan tersebut. Dan bagi siapa saja yang ingin mengamalkan atau ingin menggunakan metode tikrar arba'in ini, maka setidaknya ada 4 syarat yang harus dilakukan. Yang pertama, niat lurus untuk Allah. Yang kedua, tekad yang kuat, ingin bisa hafal Al-Quran 30 juz sebelum wafat, atau ingin wafat dalam keadaan menghafal Al-Quran. Yang ketiga adalah istiqomah, disiplin, atau konsisten dalam mengamalkannya. Yang keempat adalah sabar. Sabar, jangan ingin cepat-cepat. Dinikmati prosesnya, seperti kita latihan angkat beban. Kita terlebih dahulu diberikan barbel yang ringan. Misalnya diberikan barbel dengan berat 0,5 kilo. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mulai latihan, otot tubuh kita tidak kaget. Karena kalau kita langsung diberikan barbel yang berat, bisa-bisa tubuh kita langsung cedera. Begitu pula dalam menghafal Al-Quran. Kita harus sabar dari yang sedikit saja dulu. Nanti kalau istiqomah, konsisten, disiplin, lama-kelamaan juga kita akan nagih. Tapi dibarengi dengan kemampuan kita. Kebanyakan orang ingin langsung banyak menghafal Al-Quran. Sehingga boleh jadi baru beberapa hari menghafal Al-Quran sudah berhenti. Kemudian metode ini ada beberapa kelebihan dan ada pula kekurangan. Yang pertama, metode ini kelebihannya sangat ramah otak. Bahkan bisa disebutkan ini metode menghafal tanpa menghafal. Selanjutnya, metode ini kalau diamalkan, insya Allah hafalan kita akan kuat, hafalan kita akan teruji, hafalan kita akan mutkin. Namun memang tidak bisa dipungkiri bahwa kelemahannya adalah butuh waktu yang cukup lama, butuh kesabaran yang kuat. Tapi insya Allah kalau diamalkan dengan istiqomah, diamalkan dengan disiplin, dengan konsisten, maka hasilnya akan terasa. Teman-teman yang baik, sebelum kita melangkah ke teknis, ada 4 istilah yang harus kita pahami. Yang pertama, tikrar. Apa itu tikrar? Tikrar itu adalah pengulangan. Yang kedua, arba'in. Apa itu arba'in? Arba'in itu adalah 40. Jadi tikrar arba'in itu adalah pengulangan sebanyak 40 kali. Kemudian yang ketiga adalah makro. Makro itu kurang lebih simpelnya itu adalah 1/4 halaman. Makro itu adalah setengah dari makro. Baik, kita mulai ke teknis. Memang lebih mudah kalau menggunakan mushaf khusus tikrar. Ini mushaf terbitan dari Sigma. Mungkin diantara Kang Teteh, teman-teman ada yang sudah punya. Ini penampakannya. Nah, bisa kita lihat perbedaannya dengan mushaf yang umumnya. Jadi memang ini mushaf khusus hafalan menggunakan metode tikrar. Jadi secara general, secara umum bahwa dalam satu halaman ini ada 4 bagian. Walaupun memang kadang dalam satu halaman juga ada hanya ada 3 bagian. Contoh ini hanya ada 3 bagian yang disesuaikan. Tapi generalnya secara umum ada 4. Ya. Ini bagian 1, ini bagian 2, bagian 3, ini bagian 4. Nah, inilah yang dimaksud dengan makro. Nah, ini makro 1, makro 2, makro 3, makro 4. Nah, kita lihat di sini ada warna
biru ke abu, 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 biru ke abu. Nah, inilah yang dimaksud dengan makto. Nah, kalau di sini di halaman ketiga ini ada 4 makro, ada 8 makto. Nah, makto itu untuk nanti patokan kita mengulang. Contoh, ini adalah urutannya yang harus kita lakukan. Ini kurikulumnya. Kalau kita melakukan ini secara disiplin, secara konsisten, maka insya Allah hasilnya akan sangat baik. Contoh yang pertama, di sini kita harus mengulang ayat 6 sampai ayat 7. Ayat 6 sampai ayat 7 dari biru ke abu. Nah, ini patokan maktonya di sini. Diulang sebanyak berapa kali? Ya, 40 kali. Jadi harus terisi seperti ini. Jadi setiap kali kita mengulang baca 1 kali, contreng 1, contreng 2, 3, 4 sampai 5 gitu. 1 kali baca contreng 1, 2 kali baca contreng 2. Nah, dicontreng sampai selesai. Ini satu kotak harus ada 5 contrengan. Ini semuanya ada 8. Jadi 8 kali 5 40. Jadi satu makto harus diulang sebanyak 40 kali. Kita lihat di sini. Ya, ini selesai. Misalnya ini sampel Akang Teteh. Yang selanjutnya adalah ayat 8. Langkah kedua adalah membaca makto kedua. Ayat 8. Dari wa minan nasi sampai wa ma hum bimu'minin. Dibaca sebanyak berapa? 40 kali juga sama. Selanjutnya apakah langsung ke ayat 9? Tidak, ternyata. Kita lihat di sini. Oh, TM1 dulu. Apa itu TM1? Tikror makro 1. Ini diulang sebanyak berapa kali? 40 kali. Diulang 40 kali. Selanjutnya baru ke ayat 9. Diulang sebanyak 40 kali. Nah, misalnya cara mengisinya. Nanti ini sudah 5. Dibaca lagi misalnya dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Diisi terus saja. Setiap 1 kali baca contreng, 1 kali baca contreng seperti ini. Sampai selesai sebanyak 40 kali. Nah, kemudian selanjutnya ayat 10 sampai 11. 10 sampai 11 diulang sebanyak 40 kali. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? TM tikror makro 2. Ini makro kedua diulang sebanyak 40 kali. Selanjutnya TM 1 dan 2. Ini dan ini digabung diulang sebanyak 40 kali. Nah, selanjutnya baru ke ayat 12. Ayat 12 ini ala innahum sampai la yash'urun diulang sebanyak 40 kali. Kemudian ayat 13 ini diulang sebanyak 40 kali. Selanjutnya ke TM3, tikror makro 3. Ini makro ketiga diulang sebanyak 40 kali. Kemudian TM 2 sampai 3. Ini 2 dan 3 digabung diulang sebanyak 40 kali. Kemudian tikror makro sampai 3. Tikror makro 1 sampai 3, maaf. 1 2 3 ini digabung diulang sebanyak 40 kali. Baru kita langsung ke ayat 14. Nah, ini ayat 14. Satu makto ya. Diulang sebanyak 40 kali. Ayat ke 15 sampai 16 ini sama diulang sebanyak 40 kali. Nah, selanjutnya tikror makro 4. Ini ditikror sebanyak 40 kali. Kemudian 3 sampai 4. Ini sampai ini digabung ditikror sebanyak 40. Kemudian 2 sampai 4. 1 2 2 3 4. Ditikror sebanyak 40 kali. Terakhir 1 sampai 4. 1 2 3 4 digabung ditikror sebanyak 40 kali. Kalau Akang Teteh sudah selesai, nanti dicoba ditutup. Ininya ditutup. Misalnya, nah ini ditutup, maaf. Ini ditutup. Nah, ini ditutup. Kemudian, nah patokannya bacanya ke sini. Ini ada 8 makto. Kira-kira kita bisa beres tidak membaca yang di atas? Hanya cukup dengan patokan ini. Nah, contoh di sini ada innalladzina kafaru ... sampai azabun azim. Kira-kira kita bisa menyelesaikannya tidak misalnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina kafaru apa? Misalnya sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Seperti itu. Nah, nanti terus saya.
Kalau akang teteh sudah selesai, itu bisa menyelesaikan, nanti coba digoib, baru ditutup dan dicoba dibaca kira-kira selesai atau tidak, seperti itu. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa satu makto ini adalah standar minimal kita mengulang dalam satu hari. Jadi mungkin saran saya untuk bagi para penghafal Al-Quran yang baru memulai, dalam satu hari coba saja ini, satu makto diulang sebanyak 40 kali. Seperti itu saja. Besoknya makto kedua diulang 40 kali. Besoknya TM1, ini satu makro diulang 40 kali. Besoknya, jadi ini satu baris ini dicoba saja satu hari, dinikmati, dirasakan, dihayati. Maka insya Allah nanti kalau sudah selesai, nanti sudah ini bisa ditutup dan bisa melanjutkan ini digoib sudah bisa, nanti baru ke selanjutnya, baru ditambah satu hari 2 makto gitu. Nanti selanjutnya berkembang dan boleh jadi untuk yang sudah terbiasa dalam satu hari bisa satu halaman ini diulang-ulang sebanyak 40 kali. Akang teteh rahimakumullah. Jadi dalam mushaf ini baiknya ada 2 hanca. Misalnya akang teteh punya hanca tilawah dan akang teteh punya hanca tikror. Maka insya Allah ini bisa menjadi solusi bagi siapa saja yang susah menghafal, bagi siapa saja yang memulai menghafal. Insya Allah dengan metode tikror arba'in ini akan membuat kita lebih nyaman, lebih mudah, lebih kuat dalam menghafal Al-Quran insya Allah. Demikian kurang lebih penjelasan mengenai metode tikror arba'in. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat, khususnya untuk saya dan keluarga, umumnya untuk akang teteh semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita kenikmatan bisa hafal Quran 30 juz sebelum kita wafat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.